Shalom, Shalom. Halo, puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, kita merasakan sukacita dan semangat baru untuk mempelajari Alkitab bersama-sama kembali melalui pelajaran sekolah Sabat minggu ini. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai bagian 1 dan minggu ini kita akan mempelajari mengenai misi kepada yang belum dijangkau bagian 2. Dan para panelis juga sudah sangat semangat untuk bisa berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry. Tetapi sebelum itu kita akan doa buka dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami 1 minggu untuk bisa mempelajari hal-hal baru ya Bapa mengenai misi kepada orang-orang yang belum terjangkau. Bukakan hati kami dan pikiran kami dalam mempelajari pelajaran kali ini ya Bapak, dan selalu bimbing kami dalam setiap pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mulai dengan pengantar pelajaran pada minggu ini yang akan dibawakan oleh Pak Tobing. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita kembali melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Seperti yang sudah disampaikan Saudari Beatrice, yaitu misi kepada yang belum dijangkau bagian yang kedua. Fokus kita dalam minggu ini adalah dari perjanjian baru, dari pengalaman ketika Yesus berada di dunia melayani orang-orang banyak, termasuk orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, nanti kita juga akan melihat ya bagaimana gaya penulisan Matius dan Markus dalam menggambarkan orang-orang yang bukan Yahudi ini. Ya, lalu kalau kita perhatikan di dalam ayat hafalan kita Matius 15 ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nanti ayat hafalan ini merupakan bagian dari satu kisah, ya nanti juga akan dijelaskan oleh panelis. Ini ibu ini bukan seorang Yahudi, tapi Yesus bilang besar imanmu. Nah, pemirsa The Safe Ministry, kita punya banyak tugas, ya punya banyak target yang kita bisa jadikan misi, ya bahwa kalau kita perhatikan sekarang, menurut data dari PBB di tahun 2018, bahwa penduduk bumi ini 55% itu ada di perkotaan. Bahkan diproyeksi nanti tahun 2050 itu bahkan akan bertambah menjadi 68%. Ya, jadi artinya 32% yang tinggal di luar perkotaan. Nah, kita punya tugas besar bagaimana menjangkau orang-orang yang di kota. Ya, jadi kita yang tinggal di kota ini punya kesempatan besar untuk menjalankan misi, ya, karena apa? Karena orang lebih besar atau lebih banyak tinggal di kota-kota besar. Tapi dikatakan banyak di antara kita seperti Yunus yang mencoba melarikan diri, ya. Bukannya mencoba menjangkau kota, tapi kita malah melarikan diri. Nah, nanti kita akan lihat ya bahwa dalam pelajaran 1 minggu ini kita akan melihat bahwa orang-orang yang bukan Yahudi, ya, orang-orang yang bukan Yahudi pun juga menjadi bagian dari misi Yesus. Apa arti yang bukan Yahudi? Artinya, ya kalau kita tarik aplikasinya pada saat ini, orang-orang yang di luar atau orang yang belum mengerti kebenaran itu juga adalah menjadi target misi kita. Ya, kalau kita lihat Matius ya dalam menyampaikan kisah ini ada 3 hal yang dia soroti. Nanti kita bisa melihat bahwa ternyata rencana penebusan Allah itu mencakup semua bangsa, bukan hanya Yahudi. Nanti dijelaskan Yesus bergaul dengan orang Samaria, ya, lalu bahkan di kisah-kisah Alkitab yang lain juga bagaimana keterlibatan orang di luar Yahudi itu, ya, di dalam campur tangan atau di dalam kisah-kisah Yesus, ya, pada waktu Yesus lahir ada orang orang Majus dari timur, ya, dari Persia. Lalu ada juga imam dan ahli Taurat yang juga berusaha percaya kepada Yesus. Ada juga bahkan
perwira Romawi ya. Yesus pernah memuji perwira Romawi. Nah, itu pelajaran pertama yang ditunjukkan bahwa penebusan Allah itu mencakup semua bangsa. Yang kedua, bangsa kafir bukannya tidak peka terhadap pekerjaan Roh Kudus ya. Mereka peka sebenarnya. Pada waktu Yesus mau disalibkan juga sebenarnya Pilatus itu sudah menyadari bahwa Yesus tidak salah dan bahkan dia terkesima dengan Yesus, tapi kelakuan orang Yahudi sendiri yang membuat Pilatus menjadi apa namanya menjadi mentah ya, menjadi tawar hati melihat orang-orang Yahudi pada saat itu. Lalu yang ketiga, ya nanti kita akan melihat bahwa perlunya kita mengesampingkan apa? Prasangka kesukuan, budaya, dan perbedaan agama agar kita apa? Agar kita bisa melayani semua orang. Itulah menjadi pengantar bagi kita, Saudari Beatrice. Nanti satu persatu kita akan melihat beberapa kisah yang akan kita pelajari. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Sebagai topik pertama kita, judulnya adalah misi kepada wilayah seberang. Apa yang dimaksud dengan wilayah seberang pada topik kali ini, Pak? Jadi selain di daerah Judea dan Galilea, Yesus ternyata membawa murid-muridnya ya, mereka pergi ke mana? Menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu di mana? Tirus dan Sidon itu bagian dari Kanaan, ya, negeri Kanaan. Jadi Tirus dan Sidon ini bukanlah aslinya, bukanlah negeri yang ditempati oleh orang Yahudi yang mengenal Allah. Tapi apa? Yesus mengajak mereka melakukan field trip, ya, kayak kunjungan lapangan lah ini. Supaya murid-muridnya itu menyadari bahwa yang perlu dijangkau bukan hanya sesama Yahudi, ya. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin Yesus sedang melakukan mentoring lah ke murid-muridnya supaya murid-muridnya ini jangan jago kandang, ya, jangan jago kandang. Mungkin mungkin kalau kita misalnya jangan hanya kepada sesama Advent kita berdiskusi memberi pelajaran, tapi kita juga diajak memberi pelajaran bahkan melayani, bukan hanya berkhotbah menceramai tapi melayani. Ya, jadi di dalam perjanjian lama juga kita bisa melihat sejarah Sidon itu seperti apa. Pada waktu orang Israel dulu lepas dari Mesir lalu mereka tiba di Kanaan, ya, mereka belum punya raja pada saat itu. Allah menempatkan orang-orang tertentu dari bangsa Kanaan itu untuk apa? Untuk mencobai, ya, untuk mencobai. Sebagian di antara mereka siapa? Yaitu orang Sidon itu, ya, orang Sidon untuk mencobai, sebenarnya untuk menguji, ya, bukan mencobai, untuk menguji, ya, untuk menguji iman percayanya orang Israel. Sayangnya, orang-orang Israel dulu malah memperistri anak-anak perempuan dari siapa? Dari orang-orang Kanaan itu, ya. Lalu di kisah yang lain di 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 11, ya, bagaimana juga Raja Hiram, ya. Raja Hiram ini orang Sidon, ya. Dia punya hubungan yang sangat dekat, hubungan bisnis dengan orang Ibrani. Dalam hal ini diwakili oleh Salomo, ya, diwakili oleh Salomo. Tapi sayangnya kesempatan itu tidak digunakan untuk mengabarkan kebenaran Tuhan. Tapi sayangnya apa? Malah orang-orang Ibrani pada saat itu terpengaruh budaya apa? Kekafiran dan penyembahan berhala dari rekan bisnisnya. Di 1 Raja-Raja 11 juga, ya, kita melihat bagaimana pengaruh negatif bangsa-bangsa kafir terhadap Raja Salomo sendiri. Raja Salomo yang dikenal bijak itu, ya, ternyata dia jatuh dalam hal apa? Dalam hal pengaruh perempuan. Ya, kita melihat bahwa dikatakan kalau di ayat 5, demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Bahkan akhirnya apa? Salomo sempat terseret juga ke dalam penyembahan berhala oleh karena apa? Ya, dia menikah dengan 700 perempuan dan 300 gundik, ya. Seharusnya sebenarnya diharapkan Salomo atau juga bangsa Israel dulu
ya. Mereka bisa menjadi pengaruh yang baik, tapi kenyataannya malah jadi terpengaruh, ya. Nah, terlepas dari sejarah kekafiran dan penyembahan berhala ini yang memang membawa pengaruh negatif, tapi Yesus sengaja membawa murid-muridnya supaya apa? Supaya mengajarkan satu misi Misi lintas budaya, ya, cross culture, ya, lintas budaya. Supaya apa lagi? Kenapa penting mengenali lintas budaya? Agar kita kita tidak terjebak dengan prasangka-prasangka. Ya, jadi misalnya kayak orang Yahudi dulu, mereka sejak kecil pun sudah dididik punya prasangka yang buruk terhadap orang Samaria. Ya, orang Samaria dianggap orang yang harus dijauhi. Nah, sama seperti kita mungkin pada saat ini. Katakan kita kita sebagai Kristen secara spesifik, kita umat Advent misalnya. Jangan sampai di dalam benak kita ini ada prasangka bahwa orang di luar Advent itu orang kafir. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kita justru diajak menjangkau itu agar kita terlepas dari prasangka dan kefanatikan. Ya, Allah tidak senang kita fanatik. Ya. Allah mau kita militan. Militan itu kita tetap tetap teguh dengan yang kita yakini, tapi kita tidak boleh fanatik. Fanatik itu sudah mengeluh-elukan sesuatu dan menganggap orang lain rendah. Nah, oleh karena itu, inilah tantangan misionaris ya, kita sebagai Advent, inilah tantangan kita sebagai misionaris di perkotaan, bahwa kita bukan hanya punya persoalan masalah misalnya penginjilan kesehatan, bukan hanya itu, tetapi yang kita juga perlu hadapi adalah apa? Masalah kefanatikan, nasionalisme, rasisme, lalu bagaimana juga kita ketika kita menjadi minoritas, bagaimana kita bersikap yang baik menjadi terang bagi orang-orang yang mayoritas. Inilah maksud dari pelajaran kita misi kepada wilayah seberang. Apa artinya? Agar kita melihat di luar kita itu banyak ladang yang masih harus dijangkau. Demikian Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, pemirsa The Safe Ministry, kita akan mempelajari mengenai menjangkau orang banyak. Pak Fajar, apa yang harus kita ketahui dari menjangkau orang banyak pada topik ini, Pak? Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Bagaimana Yesus itu menjangkau orang banyak, itu kita bisa lihat dari sejarah perjalanan Yesus. Dia pergi dari desa ke desa, kemudian dari kota ke kota. Mari kita baca dalam Matius 9 ayat yang ke-35 dan 38. Matius mencatat bahwa di situ belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Jadi apa yang menjadi motif daripada Yesus untuk menjangkau orang banyak ini? Mari kita baca dalam ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kemudian ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata-katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dari sini Yesus memiliki satu motivasi ya untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Kemana? Ke desa-desa, ke kota-kota, bahkan dia mencari satu tempat yang strategis untuk menyampaikan pekabaran ini, yaitu di rumah ibadat. Apa yang di luar ekspektasi daripada Yesus adalah ternyata justru banyak orang yang berbondong-bondong mengelilingi dia, mengikuti dia. Ya. Banyak orang yang rindu untuk mendengarkan apa yang disampaikan Yesus, yaitu tentang Injil Kerajaan Surga ini. Bahkan bukan hanya orang-orang yang sehat, tetapi
banyak orang-orang yang sakit yang berkumpul di situ dibawa oleh saudara-saudaranya untuk bertemu dengan Yesus supaya disembuhkan. Dari situlah tergerak hati dia. Nah, ini dia ya. Jadi motif untuk menjangkau orang banyak itu ya oleh karena tergerak hati dia. Belas kasihan daripada Yesus itu muncul. Jadi memang perlu juga pada saat kita diberikan kesempatan oleh Tuhan hidup di atas dunia ini, melihat orang banyak yang membutuhkan siraman rohani, maka tergeraklah hati kita masing-masing untuk menjangkau mereka. Artinya kita juga perlu memenuhi akan kebutuhan, baik itu secara fisik, rohani, bahkan mungkin mereka membutuhkan kesembuhan. Jadi motivasi daripada penginjil-penginjil ini yang tentunya dalam hal ini adalah kita sendiri, ya kita bisa memenuhi akan kebutuhan mereka, membantu mereka di dalam kebutuhan secara rohani, kemudian fisik, kesembuhan daripada sakit yang diemban mereka. Nah, inilah yang menjadi satu motivasi dan di mana sih sasaran daripada Yesus ya? Sasaran daripada Yesus. Mari kita lihat dalam Matius 4 ayat yang ke-23 ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Kita bisa bayangkan bagaimana Yesus memiliki satu misi untuk menjangkau lintas budaya. Lintas budaya. Dan apa yang misi yang dia sampaikan, yaitu tentang kerajaan surga, maupun dia misi untuk menyembuhkan sakit penyakit. Dan tentunya ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita bisa mengambil cara-cara Yesus ya. Jadi kita tidak terkungkung seperti dijelaskan oleh panelis saudara Alvin, tidak terkungkung kepada satu komunitas saja, mungkin satu ras saja, satu suku saja, tapi ini lintas budaya. Lintas budaya. Kita tidak memandang latar belakang mereka, mungkin status sosial mereka, pendidikan mereka, mungkin kesukuan dan lain sebagainya. Ini Yesus menggunakan kesempatan untuk menjangkau mereka lebih banyak lagi, lintas budaya. Dan yang paling utama adalah tentang reformasi kesehatan. Ini juga memang perlu. Jadi barangkali kita sebagai umat-umat Tuhan yang tahu akan ini, kebutuhan mereka bukan hanya secara kebutuhan secara rohani ya, tapi kebutuhan secara fisik, kesembuhan, dan ini yang menjadi tujuan daripada misi kebangunan, reformasi, kesehatan yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang banyak. Saya yakin bukan hanya untuk menyampaikan Injil Kerajaan ya, tapi kita memberikan pelayanan kesehatan, memenuhi akan kebutuhan mereka, kesembuhan mereka, tentunya akan banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Kembali lagi kepada topik yang mungkin sudah dimention mengenai Tirus dan Sidon, kita akan mengetahui kisah penting apa yang kita harus pelajari dari Tirus dan Sidon. Silakan Pak Tobing. Ada satu hikmah atau pelajaran yang menarik dari kisah di Tirus dan Sidon, terutama dari gaya penulisan dua penulis yaitu Matius dan Markus. Jadi dipercaya bahwa tulisan Matius itu lebih cocok dipakai untuk kalangan orang Yahudi, lalu tulisan Markus itu lebih cocok untuk pembaca di luar Yahudi. Apa yang dikisahkan di sini, Mbak ya, yaitu seorang perempuan dari Kanaan kalau versi Matius. Kalau versi Markus, Markus lebih halus menggunakan kata Siro-Fenisia, ya, Siro-Fenisia. Siro-Fenisia itu ya artinya gabungan dari Syria, ya, Syria dari Fenisia. Fenisia itu kalau sekarang ini tepatnya ya, kalau dulu Fenisia punya 4 kota penting, ya, ada Tirus, Sidon, Biblos, dan itu sekarang ada di Lebanon. Salah satu kota yang lain, Kartago, itu ada di Tunisia. Jadi Fenisia itu di sekitar Timur Tengah, tapi di utara Afrika. Ya, di utara Afrika. Nah, seandainya kita hidup di zaman Yesus dulu,
begitu dibilang orang Kanaan, itu persepsi kita tahu bahwa Kanaan itu kafir. Nah, langsung gitu. Ya, mungkin bagi kita sekarang nggak begitu terasa makna dari kata Kanaan itu. Apalagi ya, mungkin malah sekarang ini kata Kanaan itu, kalau saya pribadi, saya persepsi sebagai sebuah makna yang sangat positif sekali, karena Musa dulu membawa orang Israel keluar dari Mesir pergi ke negeri Kanaan gitu ya. Jadi di bayangan saya Kanaan itu suatu negeri yang makmur, pokoknya positif lah semua. Tapi sebenarnya kalau secara demografi, Kanaan itu aslinya orang-orang kafir kalau dalam bahasa ekstrim ya. Dalam bahasa ekstrim kafir, orang yang tidak percaya Tuhan ya. Tapi mungkin zaman sekarang boleh dibilang kalau di Indonesia katakanlah relatif semua kita sudah beragama. Kita tidak perlu sebut orang lain, kita sebut orang kafir. Ya, tapi inilah cara gaya penulisan yang berbeda ini ya. Markus menuliskan lebih dengan cara yang lebih halus ya. Di dalam benak orang Yahudi termasuk murid-murid Yesus pada saat itu, nggak mungkin lah ya, tidak mungkin ibu ini punya iman karena mereka tahu ini persis orang Kanaan ya. Ini persis orang Kanaan, nggak mungkin punya iman. Lalu kok tiba-tiba datang ke Yesus ya, tiba-tiba datang ke Yesus berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Mereka mikir ini siapa ini orang orang yang ya, sekali lagi saya pinjam istilah ekstrim ya, orang kafir kok kok pakai pakai nama anak Daud gitu ya. Dia bilang kasihanlah aku ya Tuhan karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus sama sekali tidak jawab ya. Bahkan apa, murid-murid suruh pergi, pergi ya, pergi, suruh dia pergi. Tapi dia malah berteriak-teriak lagi ya, berteriak-teriak lagi. Lalu Yesus jawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu apa? Tetap mendekat dan menyembah dia. Tuhan, tolonglah aku. Yesus bilang, gak patut ya mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan dilemparkan ke anjing. Tapi luar biasa perempuan ini. Dia bilang, benar Tuhan. Namun dibilang anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya bahkan Yesus menggunakan perumpamaan yang sebenarnya sangat sarkastik juga sebenarnya ya. Melemparkan kepada anjing. Wah, mungkin dalam arti nggak ada guna lah ngasih ngasih makanan ke yang bukan yang tepat gitu ya. Ngapain dilempar ke anjing gitu ya. Maksudnya ngapain ngasih sesuatu firman kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi apa? Perempuan itu bilang, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus bilang apa? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Pemirsa The Safe Ministry, apa pelajaran yang diberikan kepada kita pada saat ini? Ya banyak sebenarnya. Bahwa Allah sendiri, Yesus sendiri menerima iman orang yang menurut kita orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu yang kedua, banyak ya yang menurut kita di luar kita yang kita katakan dengan percaya diri kita menganggap bahwa kita yang menerima kebenaran ini ya. Artinya orang yang di luar kita anggap belum menerima kebenaran. Ternyata banyak yang sebenarnya juga punya iman yang besar ya kepada Allah. Bagaimana kita menjangkau mereka? Diperlukan apa? Diperlukan metode field trip seperti yang Yesus lakukan. Apa artinya? Kalau di minggu-minggu sebelumnya ya ada 5 cara menjangkau. Yang pertama apa? Kita harus mengenali mereka, mengetahui kebutuhan mereka. Ini yang perlu kita lihat ya, bahwa ya jangan kita jago kandang, tapi kita harus bergaul sama semua orang agar kita tahu kebutuhan mereka. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry selanjutnya adalah berjudul Suruhlah Ia Pergi. Pak Fajar, poin-poin penting apa yang harus kita ketahui dari topik ini, Pak? Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kita kembali coba untuk melihat dalam beberapa kisah dalam kitab Kisah Para Rasul.
di mana ada mungkin pandangan daripada murid-murid Yesus gitu ya. Sebetulnya apa sih yang menjadi penghalang bagi mereka untuk menjangkau orang lebih banyak, mungkin menjangkau bangsa-bangsa lain, lintas budaya, dan lain sebagainya. Ternyata ada beberapa prasangka yang mereka atau mungkin pembawaan pemikiran dari semula bahwa Injil ini hanya khusus untuk orang-orang Yahudi. Tapi setelah kita membaca kisah daripada Petrus, bukan hanya orang Yahudi saja yang perlu dijangkau, tetapi justru orang-orang yang di luar Yahudi yang perlu dijangkau. Nah, sekarang kita coba apa sih yang menjadi penghalang utama dalam penginjilan ke banyak orang. Yang pertama tentunya rasa nasionalisme, kemudian ada kesombongan, dan prasangka yang telah membutakan umat Allah. Artinya bahwa Injil ini hanya khusus untuk orang Yahudi saja. Itu kan satu prasangka. Dan mereka berpikir, ngapain juga untuk menyampaikan pekabaran ini kepada orang yang tidak percaya. Khususnya mungkin ya, kepada orang kafir yang penyembah berhala. Ngapain juga ya. Nah, kita akan coba baca dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-9. Keesokan harinya ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Dia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Singkat ceritanya adalah ada satu penglihatan di mana ada banyak berbagai binatang-binatang berkaki empat yang menjalar dan bahkan burung-burung. Kemudian ada satu suara meminta kepada Petrus supaya menyembelih serta memakan. Tetapi apa jawab Petrus? Tidak, Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Ini pandangan ya, ini pendapat semula daripada Petrus. Kemudian apa yang dijawab oleh Tuhan dalam penglihatan tersebut, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Mari kita coba cermati ya, Petrus itu memperoleh penglihatan bukan hanya 1 atau 2 kali, sampai 3 kali dengan penglihatan yang sama. Tentunya ini yang menjadi satu pemikiran kepada Petrus. Apa ini yang dimaksud ya? Apa yang dimaksud dengan penglihatan ini ya? Tapi rupanya memang ada satu roh yang mengatakan ada 3 orang yang sedang mencari engkau dan ada satu jaminan daripada Tuhan bahwa Petrus itu akan dipertemukan dengan ketiga orang, kemudian mereka akan bertemu dengan Cornelius, seorang perwira yang tulus hati, yang takut akan Allah. Cornelius, perwira ini adalah orang kafir. Dan di situ dia memahami, kemudian dia berangkat, dia memahami ternyata Tuhan tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan entah dari suku ataupun ras yang berbeda dengan orang Yahudi. Dari situlah Petrus menyadari bahwa Tuhan mengizinkan pekabaran Injil ini dapat boleh disampaikan kepada orang banyak. Yesus pada waktu masih hidup di atas dunia mengajar murid-muridnya supaya bahwa dia datang kepada semua bangsa ya, tidak terkecuali bahkan orang-orang non-Yahudi. Dan disitulah Petrus menyadari penglihatan yang diterima, yaitu tentang makanan najis itu, memberikan arti bahwa Yesus tidak membeda-bedakan orang dan mereka perlu dijangkau supaya memperoleh Injil kebenaran ini. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Tentunya kita mungkin memiliki prasangka, memiliki pemikiran yang sama seperti halnya Petrus. Mungkin hanya untuk kalangan kita sendiri ya, mungkin hanya bangsa kita sendiri. Dan kita berpikir bahwa mungkin orang-orang yang sudah memiliki keyakinan tertentu itu tidak perlu kita jangkau. Salah juga. Yesus menginginkan bahwa pekabaran ini itu dapat menjangkau setiap manusia, meskipun mereka juga memiliki pandangan kepercayaan sesuai mungkin dari lahir ya, tapi tidak ada salahnya bagi kita untuk menyampaikan pelajaran mengenai Injil kebenaran, kerajaan surga, kasih Tuhan yang luar biasa, dan hanya satu-satunya Yesus yang mati di atas kayu salib memberikan satu jaminan janji keselamatan
kepada semua orang. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya adalah iman di bumi. Apakah Yesus akan menemukan iman di bumi ketika Yesus datang dan apa yang Yesus cari? Silakan Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kalau kita lihat bahwa Yesus memberikan satu tantangan, apakah ada iman di bumi ya? Apakah ada iman di bumi? Ada satu kisah yang menarik dari beberapa kisah di mana Yesus memberikan kesembuhan kepada orang-orang bukan Yahudi. Yang pertama adalah orang daripada seorang perwira kafir yang bertobat dengan iman yang besar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana 4 orang sahabat yang melubangi atap untuk membawa sahabat mereka yang lumpuh kepada Yesus. Kemudian di dalam Markus 10 kita bisa bertemu dengan seorang yang tadinya buta, yaitu Bartimius, yang imannya bersinar di kota Yeriko. Kalau kita lihat di sini, mungkin kita tidak menyangka ya orang-orang yang mungkin masih dalam keadaan sakit atau apa, tapi mereka hanya mendengar bahwa ada seseorang yang bernama Yesus yang memiliki satu kuasa bisa menyembuhkan sakit penyakit. Dan ini terdengar oleh mereka. Bahkan mungkin ya mereka memperoleh pekabaran, memperoleh cerita ini mungkin dari mulut ke mulut ya. Namun cerita dari mulut ke mulut ini sangat begitu efektif. Mungkin dibawa oleh bawahannya kepada seorang perwira, atau mungkin dibawa kepada saudara-saudaranya. Sehingga mereka memiliki satu usaha untuk bertemu dengan Yesus. Dan intinya pada waktu mereka bertemu dengan Yesus, mereka percaya dengan jamahan atau mungkin dengan kata-kata, sekedar kata-kata, akan ada satu keajaiban kesembuhan seperti yang mereka harapkan. Jadi ada seorang perwira kafir yang bertobat, kemudian 4 orang yang menembus atap rumah. Mereka sudah tidak berpikir bagaimana caranya supaya orang yang sakit ini bisa bertemu dengan Yesus. Meskipun harus membongkar atapnya ya. Kemudian seorang buta Bartimius yang imannya yang sangat begitu bersinar, akhirnya bisa dicelekkan. Nah, di antara umat Allah sangat diharapkan tentunya ada iman yang bersinar. Beberapa kali Yesus berkata, "Hai kamu orang yang tidak percaya," itu katakan kepada semua orang bahwa dengan apa yang dilakukan Yesus, mungkin barangkali orang Saduki, Farisi, mereka masih tetap tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang membawa satu Injil kebenaran kepada semua orang. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil ini ya? Pada waktu Yesus nanti datang kedua kali, tentunya dia berharap apakah ada iman di atas dunia ini? Bagaimana ada iman di atas dunia kalau tidak ada orang yang menyampaikan pekabaran ini sehingga mereka percaya memiliki satu iman? Bagaimana orang ini bisa menyampaikan pekabaran ini kalau mereka tidak belajar tentang firman Tuhan? Oleh karena itu, dengan pelajaran firman Tuhan ini, itu memberikan satu tantangan bagi kita lebih dalam lagi untuk belajar. Kemudian dengan belajar ini, kita memiliki satu tanggung jawab untuk menyampaikan pekabaran ini kepada orang banyak. Sehingga banyak pekerja-pekerja yang bisa diutus untuk pergi, untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. Pada waktu kita menyampaikan pekabaran ini kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa bertumbuh imannya, dan banyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan, kemudian mereka dipersiapkan akan kedatangan Yesus, sehingga tidak ada satu pertanyaan lagi. Pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, apakah ada iman di bumi? Kita perlu ingat ya, Tuhan memiliki satu cara yang luar biasa. Meskipun kita tidak turut serta mengambil bagian dalam penginjilan, tapi Tuhan memiliki satu cara. Bahkan mungkin batu bisa menobatkan. Bahkan batu ataupun dengan cara-cara yang daripada Yesus bisa menggunakan segala sesuatu untuk menembakkan orang. Mungkin dalam hal mimpi, ya, mimpi kepada orang yang belum mengenal Kristus, Yesus bisa menyampaikan ini dengan mimpi sehingga mereka percaya bahwa ada satu janji keselamatan, yaitu pada diri Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama turut serta mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sehingga banyak yang lebih terjangkau lagi, sehingga iman yang ada di bumi dapat boleh ditemukan oleh Yesus pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali.
Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan pembahasan kita pada minggu ini oleh Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, perlunya kita memahami penginjilan lintas budaya. Artinya, marilah kita hilangkan prasangka-prasangka yang buruk terhadap agama lain, terhadap suku lain, bangsa lain, kebiasaan dan budaya yang lain. Oleh karena kasih Allah itu menjangkau semua orang. Ketika kita punya prasangka bahwa kita lah yang paling benar, lalu orang lain paling salah, dan kita menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang harus dikutuk oleh Tuhan, maka berita mengenai kasih Tuhan menjadi terhambat datang ke mereka. Oleh karena itu, mari kita pemirsa The Safe Ministry, agar kita keluar dari kefanatikan, agar kita keluar dari kepicikan dalam melihat sudut pandang kita. Mari kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, bahwa semua itu Allah kasih. Dan jangan kita beranggapan bahwa orang di luar kita adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Belum tentu mereka tidak mengenal Tuhan. Belum tentu mereka tidak punya iman seperti kita. Atau bahkan banyak yang punya iman seperti ibu dari Kanaan tadi, dari Sirop Fenisia itu. Pemirsa The Safe Ministry, mari kita sama-sama menjangkau yang belum terjangkau dengan menghilangkan kefanatikan, ya, keeksklusifan kita, tapi kita bergaul, kita berbaur dengan semua tanpa harus menghilangkan identitas kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru dalam penginjilan kepada setiap orang. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pelajaran sekolah sahabat ini. Bagaimana kami dapat menjangkau lebih banyak lagi. Tanpa membeda-bedakan ras dan suku, latar belakang mereka maupun kebangsaan. Bila Tuhan akan gunakan kami, supaya kami dapat boleh menjadi tangan kebajikan Engkau. Supaya kami akan jauh lebih banyak lagi menjangkau mereka untuk menyampaikan pekabaran Injil dan memenuhi akan kebutuhan rohani maupun kesehatan bagi setiap umat manusia. Sehingga kami dapat boleh tetap setia pada waktu Yesus datang menjemput kami pada kali yang kedua. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Kami dapat boleh diselamatkan dan tinggal hidup bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sungguh luar biasa berkat dan sukacita yang kita rasakan atas pelajaran minggu ini dan diskusi yang sangat hangat yang bisa kita lakukan. Kita juga mendoakan agar pemirsa The Safe Ministry mendapatkan berkat dan sukacita yang sama seperti yang kami rasakan. Kami tidak sabar untuk bisa bertemu dengan pemirsa The Safe Ministry di pelajaran berikutnya, tapi jangan lupa untuk tinggalkan komentar, suka dengan video kami, dan langganan di channel The Safe Ministry. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.